Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Nah, kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 132 terkait different antara create element dan inner HTML. Nah, kita coba clear screen. Kita buka neofilmnya. Ya, kita buka sidebarnya. Oh, ternyata kita belum masuk. Kita masuk ke 132. Oke, different. Kita clear screen. Kita buka lagi sidebarnya. Oke, kita akan buat file index.html. Oke, kita tekan A lagi. Kita buat folder JS dan file script.js. Oke. Di file HTML-nya kita akan definisikan basic tag HTML-nya. Oke. Kita definisikan HTML seperti ini. CSS-nya kita hapus. Oke, kemudian JavaScript-nya kita pindahkan ke bawah. Geser ke sini. Nah, di dalam body kita akan tambahkan dia sebuah div dengan kelasnya container. Oke, seperti ini ya, div container yang isinya masih kosong. Kita akan save. Dalam file JavaScript-nya kita akan buka. Sidebar-nya kita akan tutup lagi. Nah, ini materi kita terkait dengan perbedaan create element dan inner HTML. Nah, yang pertama, create element ini jauh lebih bekerja lebih bagus dibandingkan dengan inner HTML. Nah, kita akan coba buat ya sebuah contoh sederhana aja nih. Pertama kita buat sebuah let div misalkan ya. Kita akan ambil dari dokumen query selector. Nah, kita akan ambil dari sebuah kelas yang tadi kita buat ya, yaitu container. Ini ya, tadi kita buat kelas container. Kemudian kita akan coba buat di sini sebuah paragraf. Nah, paragraf ini kita akan buat dari dokumen. Nah, kita akan ambil create element P. Kemudian kita akan gunakan P. Kita akan isi teks kontennya dengan misalkan ini ya, JS DOM. Nah, kemudian kita akan buat di sini div dot, kita akan append child untuk P-nya ya. Nah, ini ketika kita menggunakan create element ya. Nah, kita akan coba untuk jalankan live servernya, Ctrl L. Oke, ini JS DOM-nya muncul ya. Oke, kita akan buat dia samping menyamping seperti ini. Nah, ini JS DOM muncul. Nah, ini juga bisa kita buat dengan menggunakan inner HTML. Caranya kita bisa ambil tag yang sama div. Nah, kita tambahkan aja inner HTML. Ini bisa kita langsung ambil JS DOM juga seperti ini. Nah, ini kita tinggal tambahkan di sini simbol plus ya. Plus supaya dia mengambil inner HTML sebelumnya diisi dengan yang saat ini. Kita save. Tuh, hasilnya sebenarnya sama ya. Nah, tetapi memang secara kasat mata ini tidak terlalu kelihatan ya, apalagi kalau misalkan kita hanya membuat project yang hanya contoh sederhana seperti ini. Nah, tetapi ketika kita menggunakan inner HTML, terlihat lebih bersih dan lebih pendek. Namun, menggunakan inner HTML menyebabkan browser web memparse ulang dan membuat ulang semua node DOM di dalam div-nya.
Nah, sehingga ini kurang efisien, artinya menggunakan create element memberikan kinerja lebih baik. Kemudian yang kedua, create element lebih aman. Nah, kenapa lebih aman? Karena seperti dijelaskan ya, sebenarnya Anda boleh menggunakan inner HTML hanya jika data berasal dari sumber yang terpercaya seperti database. Jika menggunakan HTML dengan konten tidak dapat dikendalikan, kode berbahaya dapat diinjeksi dan dieksekusi. Jadi memang secara teknis kita menggunakan create element ini lebih secure dibandingkan dengan inner HTML. Itu ya, kalau misalkan dirasa kita tidak bisa mengkontrol, maka kita gunakan ini create element. Oke. Yang ketiga, kita bisa menggunakan dokumen fragmen. Nah, menggunakan dokumen fragmen ini sebenarnya kita ada pembahasan sendiri, tapi kita coba masukkan di sini supaya ada gambaran ya. Menggunakan dokumen fragmen. Nah, dokumen fragmen ini terkait dengan masalah yang disebabkan oleh ini create element yang kita buat berulang-ulang dan banyak. Nah, ini juga menyebabkan masalah juga ya. Misalkan saya memiliki sebuah perulangan untuk mencetak i. Nah, misalkan kita akan ambil ini aja ya. Nah, ini append child v. Nah, ini kita tambahkan di sini dengan backtick. Kita tambahkan paragraf. Paragrafnya kita tambahkan $, dan kita tutup dengan ini, kita tutup lagi dengan backtick. Nah, ini kita tambahkan misalkan jadinya 1000 seperti ini ya. Nah, kalau cuma dikit ya itu aja, kita save. Nah, lihat. Nah, ini ada banyak ya. Nah, ketika kita membuat yang seperti ini memang tidak terlalu kelihatan ya, tapi sebenarnya dia nah gini ya, kode ini menghasilkan perhitungan ulang, styling, painting, dan layouting setiap iterasi yang dilakukan. Jadi ketika kita melakukan perulangan ini kan 1 sampai dengan 1000. Jadi setiap kita melakukan perulangan, nah dia akan melakukan perhitungan ulang untuk styling, painting, dan layouting setiap kali dilakukan perulangan. Nah, ini sangat tidak efisien kalau misalkan kita berbicara terkait dengan efisiensi ya. Nah, ini maka ini akan menjadi masalah ketika memang kita targetnya adalah efisien. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan yang namanya dokumen fragmen. Nah, caranya kita bisa seperti ini, let misalkan kita definisikan fragmen seperti ini. Kita ambil dari dokumen.create fragment dulu. Nah, di sini kita baru ambil sebuah perulangan dari i 0 ke 1000 juga sama ya seperti yang atas. Nah, kemudian kita definisikan juga untuk itemnya, paragraf juga. Nah, setelah ini kita lakukan, nah di bagian akhir ini bedanya. Kita ada definisikan untuk fragmennya. Ini supaya tidak selalu yang tadi ya. Ini styling berulang-ulang. Nah, supaya ini tidak terlalu banyak, kita remark yang atas. Kemudian kita save yang bawah. Nah, ini ya. Memang ini tidak terlalu kelihatan kecepatannya ya, tapi mungkin kalau misalkan teman-teman sudah bekerja dengan yang lebih kompleks, ini akan sangat membantu sekali. Oke, itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Sebelumnya kita hanya menggunakan nah, sebelumnya kan kita hanya div langsung append. Kalau ini kita masukin ke fragment. Jadi kita append child-nya ini bukan langsung ke div-nya, tapi dia masukkan dulu ke fragment. Nah, baru fragmentnya ini dimasukin ke child-nya, ke div-nya. Jadi ini supaya menghindari ini ya, styling, painting, dan layouting ulang setiap looping. Oke, untuk materi kali ini kurang lebih seperti itu terkait dengan create element dan inner HTML. Nah, disarankan untuk teman-teman ketika memang dirasa tidak bisa mengkontrol
teman-teman menggunakan namanya create element. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.